Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nabila Umi Fitri, NPM 2409-1021. Prodi Sistem Informasi semester 2 kelas A. Nah, jadi buat adik-adik yang baru tamat sekolah dan bingung mau masuk kuliah di mana, ayo segera daftarkan diri kalian buat masuk di Universitas Labuhan Batu atau orang sering bilang ULB. Ayo silakan gabung ke Prodi Sistem Informasi. Ditunggu ya. Nah, tanpa berlama-lama, mari saja kita mulai presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, jadi ini soal bagian pertama, yaitu buat algoritma untuk menghitung luas permukaan sebuah silinder dengan jari-jari dasar dan tinggi yang diberikan. Nah, jadi saya ini akan mempresentasikan program sederhana saya yang menggunakan VBNet untuk menghitung luas permukaan silinder. Nah, yang pertama, saya mendeklarasikan variabel R untuk jari-jari, T untuk tinggi, lalu luas alas, luas selimut, dan luas permukaan sebagai hasil perhitungan. Saya juga mendefinisikan konstanta V dengan nilai 3,14159. Lalu program meminta input jari-jari dan tinggi dari pengguna melalui console.writeLine. Setelah itu, dilakukan perhitungan. Luas alas dihitung dengan rumus 2 kali V kali R kali R. Luas selimut dihitung dengan 2 kali V kali R kali T. Kemudian hasil keduanya dijumlahkan untuk mendapat luas permukaan silinder. Terakhir, hasilnya kita tampilkan di layar menggunakan console.writeLine. Program ini menunjukkan bagaimana kita bisa menghitung geometri sederhana menggunakan logika pemrograman. Nah, jadi penjelasan hasil yang saya buat program ini yaitu rangkan, kemudian muncul masukkan jari-jari alas silinder, ketik 2, kemudian enter, lalu muncul masukkan tinggi silinder, ketik 2, kemudian enterkan lagi, dan muncul luas permukaan silinder adalah 50,26544. Nah, penjelasan dari ini adalah luas alas menghitung luas dua lingkaran alas. Luas selimut menghitung luas persegi panjang yang melingkari silinder. Hasil akhirnya dijumlahkan dan ditampilkan ke pengguna. Terima kasih. Jadi yang di bagian kedua ini yaitu soalnya itu balok sama seperti kubus, namun panjang, lebar, dan tingginya bisa berbeda-beda. Nah, balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang, 8 titik sudut, 12 rusuk, berbeda dengan kubus yang semua sisinya sama panjang. Balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang bisa berbeda-beda. Luas permukaan balok adalah jumlah dari luas semua sisi. Luas sama dengan 2 dikali P kali tambah P kali T tambah L kali T. Rumus volume balok dihitung dengan volume sama dengan P kali L kali T. Nah, jadi programnya itu seperti ini. Volume itu seperti ini. Pertama, kita deklarasikan variabel yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi. Yang akan diisi oleh pengguna melalui
Kita juga bisa buat variabel luas permukaan dan volume untuk menyimpan hasil perhitungan. Selanjutnya, program meminta pengguna untuk memasukkan nilai panjang, lebar, dan tinggi melalui konsole readline, lalu mengubahnya menjadi tipe double. Setelah itu, program menghitung luas permukaan balok dengan rumus 2 kali panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi, tambah lebar kali tinggi. Nah, terakhir hasilnya akan ditampilkan seperti ini. Jadi, saat kita sudah membuat kode ini kan tidak perlu kita isi, ini kita tidak perlu isi karena kita akan mengisinya di sini. Nah, jadi saat sudah seperti ini kita runkan, kemudian akan muncul masukkan panjang balok. Masukkan panjang balok 10, kemudian masukkan lebar balok 5, masukkan tinggi balok 4. Dan kemudian kita enterkan, lalu muncul luas permukaan balok. Baru kita ketik 220, baru kita enterkan lagi, kemudian volume balok. Seperti itu. Ya, jadi dengan program ini kita bisa menghitung balok apapun hanya dengan memasukkan ukurannya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini adalah soal bagian yang ketiga, yaitu soalnya bagaimana operator penugasan gabungan tambah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, dan lain-lain dapat mempermudah penulisan kode algoritma. Berikan contoh penggunaannya. Operator penugasan gabungan seperti tambah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, dan lain-lain. Mempermudah dan mempercepat penulisan kode dalam algoritma dengan cara menyingkat ekspresi aritmatika dan penugasan. Nah, penjelasannya misalnya tanpa operator gabungan. X sama dengan X tambah 5. Dengan operator gabungan, X tambah sama dengan 5. Hasilnya sama, tetapi penulisannya lebih singkat dan mudah dibaca. Kelebihannya itu adalah lebih ringkas, lebih mudah dipahami, mengurangi resiko kesalahan pengetikan. Nah, jadi di sini tuh saya menggunakan program VBNet sederhana yang menunjukkan penggunaan operator penugasan gabungan. Pertama, saya mendeklarasikan variabel X sebagai integer dan memberikan nilai awal 10. Kemudian, saya menggunakan beberapa operator penugasan gabungan. X tambah sama dengan 5, artinya X ditambah 5. Atau X sama dengan X tambah 5. X kurang sama dengan 3, artinya X dikurangi 3, atau X sama dengan X kurang 3. X kali sama dengan 2, artinya X dikalikan 2. Atau X sama dengan X kali 2. X bagi sama dengan 4, artinya X dibagi 4. Atau X sama dengan X bagi 4. Nah, jadi setiap baris akan mengubah nilai X dan hasil akhirnya ditampilkan ke konsol console.writeline. Tujuan dari program ini akan menunjukkan bahwa operator penugasan gabungan membuat kode lebih ringkas dan mudah dibaca. Ini tuh hasil akhir dari saya buat program ini. Ini kan, habis itu saya runkan. Kemudian
muncul dia hasil akhirnya yaitu 6. Sekian, terima kasih. Bagian keempat, jelaskan penggunaan statement if dalam pemrograman dengan memberikan contoh sederhana penggunaannya dalam bahasa pemrograman. Statement if dalam pemrograman digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi logika. Jika kondisi tersebut benar, true, maka blok kode di dalam if akan dijalankan. Itu kan saya menggunakan contoh programnya itu adalah program Binet untuk menentukan apakah seorang siswa lulus atau tidak berdasarkan nilai yang dimasukkan. Yang pertama, saya deklarasikan variabel nilai dengan tipe data integer untuk menyimpan input pengguna. Lalu saya menggunakan console.writeLine untuk meminta input data dari pengguna yang kemudian dikonversi dari teks menjadi angka menggunakan convert call 32. Selanjutnya digunakan statement if untuk mengecek. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 60, maka tampilan pesan selamat Anda lulus. Jika tidak, maka tampilan pesan maaf Anda tidak lulus. Setelah ini kan kita masukkan nilai Anda. Tapi itu tidak dimasukkan di dalam sini. Karena kalau misalnya kita masukkan angka di dalam program ini, itu akan error saat kita runkan. Jadi kita runkan setelah kita selesai mengapain kode ini, kita runkan, kemudian dia muncul masukkan nilai Anda. Kita masukkan 60, kita ketik 60, kemudian kita enterkan dan selamat Anda lulus. Artinya kode kita itu sudah berhasil. Nah, jadi penjelasannya itu ialah program meminta input nilai dari pengguna. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 60, maka tampilkan pesan lulus. Jika tidak, tampilkan pesan tidak lulus. Sekian presentasi dari saya akhiri.